Peserta didik dalam pendidikan, tugas video edukasi, psikologi pendidikan, dan bimbingan. Apa itu peserta didik? Dalam pengertian perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan optimal, baik fisik ataupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, ia memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal dalam kemampuan fitrahnya. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan objek pendidikan yang paling penting. Jadi, secara sederhana, peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya, sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktivitas, dan kreativitas sendiri. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya, yang pertama ialah kebutuhan jasmani. Tuntutan siswa yang bersifat jasmania seperti kesehatan jasmani yang dalam hal ini berupa olahraga menjadi materi utama. Di samping itu, kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan sebagainya perlu mendapat perhatian. Yang kedua ialah kebutuhan sosial. Pemenuh keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial anak didik. Dalam hal ini, sekolah harus beradaptasi dengan lingkungan seperti bergaul sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial, dan kecakapan. Yang ketiga ialah kebutuhan intelektual. Semua peserta didik tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi, atau sebagainya. Minat-minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola perilaku atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita ataupun tujuan. Apa itu karakteristik peserta didik? Karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani, serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan pembelajaran. Urgensi dari pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai karakteristik peserta didik, maka kita harus memahami ragam karakteristik dari peserta didik. Yang pertama yaitu etnik. Dalam satu kelas, kadang terdiri dari peserta didik dengan berbagai macam etnik, seperti dari etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua ialah kultural. Budaya yang ada di masyarakat sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Hoyer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya berperadaban. Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis kultural. Yang ketiga, yaitu metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis multikulturalisme. Yang keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Atas dasar definisi dan ciri-ciri pendidikan multikultural tersebut di atas, maka pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ataupun kelas. Yang ketiga ialah status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tuanya yang sangat beragam dalam satu kelas, ada peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi mampu, ada pula yang berasal dari keluarga yang cukup mampu, dan juga peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan itu hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. 4. Minat.
Sudirman menjelaskan bahwa minat sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Atas dasar hal tersebut, sebenarnya minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Namun, sebagaimana yang diketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada pula yang sedang dan bahkan rendah. Oleh karena itu, pendidik harus membantu peserta didik untuk menentukan minatnya dan juga mengembangkan minat dan juga motivasi peserta didik. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas, maka akan diuraikan dalam paparan berikut. Perasaan senang seseorang peserta didik yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap mata pelajaran tertentu akan memperhatikan tindakan yang bersemangat terhadap hal tersebut. Dari kesukaan peserta didik tersebut dapat dilihat minat apa yang diinginkan oleh peserta didik dan dapat dikembangkan melalui kesukaannya tersebut. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan dapat berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama, tugas-tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik seperti belajar, berjalan atau berbicara saat anak balita. Yang kedua, tugas yang berasal dari kematangan kepribadian terkait dengan perkembangan sistem nilai dan aspirasi individu. Terakhir, tugas-tugas yang berasal dari usia seperti kemampuan membaca dan menulis pada usia dini atau tanggung jawab sebagai warga sipil di usia dewasa. Hafiz Gurs dan Syamsul Yusuf memperlihatkan bahwa sumber tugas-tugas perkembangan meliputi kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, nilai-nilai serta aspirasi individu. Tahapan perkembangan. Yang pertama ialah perkembangan fisik dan kognitif. Pada usia bayi dan kanak-kanak yang dimulai dari 0 bulan hingga 6 tahun bersifat fundamental dalam pembentukan kemampuan dasar individu. Proses belajar berjalan, memakan makanan padat, dan pengembangan kemampuan berbicara merupakan pencapaian utama pada periode ini. Selain itu, pembiasaan buang air kecil dan besar, menyadari perbedaan jenis kelamin, kemampuan berempati, serta memahami nilai-nilai juga menjadi fokus perkembangan pada tahap ini. Anak-anak juga mulai membangun hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain dalam lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan pemahaman awal mengenai kehidupan sosial dan alam. Yang kedua ialah pada masa sekolah, yaitu dari 6 tahun hingga 12 tahun. Anak-anak mulai menguasai keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, serta membentuk sikap positif terhadap diri sendiri dan berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta memulai pembentukan konsep sehari-hari. Kesadaran akan nilai dan norma agama, kemandirian pribadi, serta pengembangan sikap yang menghargai kelompok sosial dan lembaga juga menjadi perhatian utama pada masa ini. Setelah itu terdapat tahapan pada masa remaja. Individu mengalami perkembangan yang kompleks di berbagai aspek. Pada masa ini, mereka mengalami kemampuan hidup beragama, kematangan perilaku etis, emosional, dan intelektual, kesadaran akan tanggung jawab, kematangan peran sosial sebagai pria ataupun wanita, penerimaan diri dan pengembangan pribadi, kemandirian perilaku ekonomi, serta kematangan karir juga menjadi fokus pada masa ini. Selain itu, mereka juga mulai mengalami kematangan hubungan dengan teman sebaya dan mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Pada masa dewasalah, individu mengalami transisi yang signifikan dalam memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan pasangan, mengelola rumah tangga, dan memulai karir dalam dunia kerja. Mereka juga memasuki peran sebagai orang tua, mengasuh anak-anak, dan membina kehidupan keluarga. Pada tahap ini, individu mengalami perkembangan dalam berbagai aspek seperti emosional, sosial, dan ekonomis, serta membangun fondasi untuk tahap selanjutnya dalam kehidupan dewasa. Selanjutnya ialah keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru yang berbentuk keterampilan dalam rangka memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas oleh guru. Adalah keterampilan untuk membimbing, mengarahkan, membangun siswa dalam belajar guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara terpadu. Keterampilan dasar mengajar yang disebut teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, more specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widya iswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam mengajar ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar. Yang pertama yaitu menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach, dan yang kedua menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya yang disebut how to teach. Oleh karena itu, kemampuan pengajar dalam menerapkan gaya mengajar atau metode pengajaran dapat disesuaikan dengan gaya mengajar berdasarkan tingkatan sekolah dasar, SMP, ataupun SMA. Yang pertama yaitu dengan memahami karakteristiknya. Yang pertama ialah karakteristik anak usia SD. Mereka itu sangat bosan bila hanya duduk berjam-jam mendengarkan pengajaran guru pengajar di depan kelas saja. Apalagi jika kreativitas pengajaran kurang sejalan dalam mendukung pembelajaran anak. Pada umumnya, anak-anak usia sekolah dasar ini memiliki karakter yang senang bermain, senang bergerak, senang bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan gemar untuk melakukan berbagai praktik secara langsung dari setiap teori yang telah dipelajari sebelumnya.
Contoh penerapan metode mengajar SD yaitu pertama penggunaan metode bermain dengan membuat pembelajaran menarik dan interaktif bagi siswa. Misalnya, guru menggunakan permainan matematika sederhana seperti melakukan kuis interaktif berbentuk permainan seperti ular tangga matematika. Mereka bermain lalu mengikuti instruksi permainan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam permainan tersebut. Salah satunya dapat diterapkan untuk mengajarkan operasi hitung dasar agar anak-anak dapat tertarik. Selanjutnya, pola pembelajaran berulang yaitu mengulang materi secara berkala untuk memperkuat pemahaman. Guru sering mengulang-ulang menggunakan nyanyian ataupun mantra-mantra kata-kata yang menarik untuk mengajarkan kosakata baru, salah satunya misalnya dengan mengajarkan kosakata baru dalam bahasa asing. Selanjutnya adalah pembelajaran visual. Guru menggunakan poster berwarna-warni dengan gambar-gambar untuk mengajarkan konsep tentang ekosistem. Dapat juga digunakan video animasi menarik yang bisa diambil melalui YouTube untuk penjelasan materi. Tak lupa dilakukan pendekatan individual yang digunakan untuk memahami kebutuhan siswa secara individual dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Karena anak SD masih butuh lebih banyak bimbingan dan guru harus lebih fokus dalam memahami setiap karakteristik siswanya. Selanjutnya ialah karakteristik anak usia SMP. Nah, beranjak ke jenjang SMP, anak-anak di usia ini rata-rata berkisar antara usia 12 sampai 15 tahun, di mana mereka sedang mengalami masa peralihan menuju usia dewasa. Anak-anak di usia ini umumnya tidak mau diperlakukan seperti anak kecil, meski dalam cara berpikir masih mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, pengenalan akan minat serta bakat perlu ditumbuhkan sejak dini sehingga menjadi sebuah bekal berharga bagi mereka untuk dapat menentukan ke arah mana mereka akan memusatkan diri untuk semakin berkembang. Dalam menghadapi perkembangan anak-anak di usia ini, mereka perlu lebih sering diajak berkomunikasi secara intens dan mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menggali potensi yang ada dalam diri, dan selanjutnya dari segi fisik dan psikis juga mereka mengalami perubahan dalam perkembangan yang signifikan. Biasanya anak usia SMP memperlihatkan berbagai karakter perubahan dari aspek fisik, cara berpikir, emosi yang menjadi labil, adanya perkembangan sosial, moral, dan juga kepribadian. Selanjutnya, yaitu contoh penerapan metode mengajar sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu pendekatan diskusi. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Misal guru memulai diskusi kelompok kecil tentang dampak globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi, dengan mengintegrasikan teknologi seperti menggunakan presentasi multimedia, simulasi atau e-learning, misalnya menonton video materi di ruang multimedia. Selanjutnya ialah kerja kelompok, mengadakan proyek kelompok untuk meningkatkan keterampilan kerjasama. Siswa dibentuk ke dalam kelompok yang akan mempresentasikan materi pembelajaran atau hasil praktik. Hal ini mengajarkan siswa untuk kreatif dalam melakukan presentasi, juga public speaking. Selanjutnya yaitu praktek aktif, memberikan tugas praktis untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Misalnya siswa mempraktikkan eksperimen IPA seperti materi biologi, fisika atau kimia dengan menggunakan alat-alat di laboratorium. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia SMA. Pada masa ini anak SMA sudah memasuki fase remaja menuju kedewasaan. Mereka sudah mampu menentukan pilihan mana yang benar dan salah dan juga bertanggung jawab atas pilihannya. Tentu saja masih perlu adanya bimbingan dari orang tua dan juga guru. Oleh sebab itu, pengenalan akan minat serta bakat perlu ditingkatkan dan juga diberikan sejak dini, sehingga ini menjadi sebuah bekal berharga bagi mereka untuk dapat menentukan ke arah mana mereka akan memusatkan diri untuk semakin berkembang. Dalam menghadapi perkembangan anak-anak di usia SMA, mereka perlu lebih sering diajak berkomunikasi secara intens dan mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menggali potensi yang ada dalam diri mereka dan mengarahkan mereka pada fase atau tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya, contoh penerapan metode mengajar pada anak sekolah menengah atas yang cocok, yaitu yang pertama, pendekatan analitis. Dengan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan analisis dan sintesis. Misalnya guru mendorong siswa untuk menganalisis karakter, tema, konflik, dan sebagainya dalam sebuah novel. Ini membantu siswa berpikir kritis dan lebih luas. Selain itu digunakan agar dapat meningkatkan minat literasi siswa. Yang kedua yaitu penekanan pada penelitian, mengajak siswa untuk melakukan penelitian mandiri dan proyek ilmiah. Misalnya siswa melakukan penelitian tentang suatu hal, misal mengenai perkembangan ekonomi UMKM atau perubahan iklim dan berbagai macam lainnya, lalu menyusun presentasi ilmiah berbasis data. Yang selanjutnya itu diskusi mendalam, mengadakan diskusi yang lebih mendalam untuk mempertajam pemahaman konsep-konsep kompleks dapat dimulai secara rutin untuk melakukan diskusi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman di kejadian kehidupan sehari-hari dengan memberikan solusi atas pertanyaan atau permasalahan dari peserta didik yang mengalami kebingungan. Dapat dilakukan pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan konteks dunia nyata untuk relevansi yang lebih besar. Misalnya guru mengaitkan pelajaran matematika tentang fungsi eksponensial dengan aplikasinya dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, dari tema materi ini, kelompok kami melakukan penelitian dengan artikel berjudul Upaya Guru Memfasilitasi Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Atas di Era Kecanduan Gadget. Membahas lebih dalam keterkaitan antara peserta didik dengan guru dan fasilitas teknologi dalam pendidikan juga pembelajarannya. Penelitian ini berkaitan dengan tema peserta didik dalam pendidikan karena menjelaskan proses pengajaran guru kepada peserta didik yang pada zaman ini hidup berdampingan dengan teknologi yang maju atau gadget. Selain itu, melihat peserta didik dalam pendidikan yang terfokuskan pada kemampuan teknologi sehingga memiliki berbagai dampak negatif juga positif dalam pembelajaran. Khususnya penelitian memfokuskan pada kreativitas siswa sekolah menengah atas atau SMA.
Anak SMA cenderung sudah menggunakan gadget secara bebas dan luas dibandingkan siswa SMP atau SD. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, guru memiliki peran khusus agar mengimbangi perkembangan teknologi dalam teknik mengajarnya. Para guru melakukan pengajaran yang unik untuk membuat siswa dapat berpikir kreatif tanpa ketergantungan dengan gadget. Misalnya menggunakan berbagai strategi alternatif, mulai dari praktik langsung tanpa ketergantungan pada gadget hingga kegiatan kreatif tanpa teknologi. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang kreativitas siswa tanpa memicu ketergantungan pada gadget. Guru-guru menyoroti pentingnya kolaborasi yang harus dilakukan antara guru dan juga orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget terhadap proses kreatif siswa yang menjadi sorotan penting. Para narasumber dalam wawancara menyampaikan bahwa pendekatan kreatif dapat membantu mengubah persepsi siswa terhadap penggunaan gadget dalam konteks pembelajaran, sambil menekankan penggabungan teknologi yang bijak untuk meningkatkan kreativitas siswa tanpa menghilangkan aspek pembelajaran, yang tidak hanya mendorong potensi kreativitas siswa tanpa terlalu bergantung pada teknologi, namun juga mengurangi ketergantungan pada gadget. Maka dengan jelas bahwa guru berperan penting dalam proses peserta didik dalam dunia pendidikan. Ini adalah contoh kegiatan alternatif atau metode pembelajaran kreatif guru yang digunakan untuk mengatasi kecanduan gadget pada siswa. Inilah dokumentasi wawancara bersama para pengajar yang menjadi narasumber. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan cara atau metode mengajar guru yang baik, maka membuat peserta didik dapat memahami materi dan berkembang juga berprestasi. Keberhasilan tersebut dilihat dari persiapan guru dalam memilih metode mengajar, menyesuaikan pada tingkatan sekolah, juga pada peserta didik. Memahami karakteristik peserta didik dapat memotivasi dan menumbuhkan rasa semangat pada peserta didik untuk belajar.